Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup wajib untuk orang lain. Maksudnya gimana sih? Aku tuh kadang termenung gitu ketika dicurhatin temen yang bisa dibilang gara-gara pandemi ini tuh semuanya yang harusnya berjalan dengan mulus jadinya kan banyak hambatan, termasuk cerita rumah tangga gitu. Banyak banget teman-teman yang curhat tentang rumah tangga mereka yang kemudian suaminya kena PHK lah, kemudian stres karena mungkin laki-laki itu kan fitrahnya memang keluar ya, kerja menafkahi keluar rumah, dan ketika kita dihadapkan dengan pandemi seperti ini kan jadinya di rumah, kemudian ada rasa suntuk, kemudian akhirnya berkelit dengan istri dan lain sebagainya, yang kemudian ujungnya lari ke kata cerai, talak. Ini tuh jadi apa ya, jujur ya, aku tuh sedih menyadari gitu bahwa memang iblis tuh benar-benar menguasain manusia. Banyak orang yang nggak tahu bahwa trofi terbesar yang didapatkan iblis itu atas prestasinya yang berhasil memisahkan antara suami dan istri yang halal. Iblis nggak dapat trofi terbesar ketika dia berhasil membisik manusia untuk membunuh seseorang. Iblis gak juga menerima trofi terbesar ketika dia berhasil membuat sepasang pemuda dan pemudi berzina. Sebesar apapun amalan dosa itu, dia gak dapat trofi terbesar kecuali berhasil memisahkan antara suami dan istri. Dan memang pernikahan itu ibadah terpanjang kan di antara ibadah-ibadah yang lain, itu yang memang Allah sukai, kayak sholat kan ada waktunya ya, memang terus menerus, tapi maksudnya kan kalau pernikahan tuh kan memang gak ada jeda gitu kan, kita harus terus menjalin hubungan gitu kan antara suami dan istri, itu kan benar-benar panjang prosesnya, tanpa jeda, tanpa henti, tanpa terputus-putus. Sama halnya kayak ibadah-ibadah lain gitu, yang ada momen tertentu gitu yang itu kita jeda. Kalau pernikahan kan enggak. Kenapa aku nangis? Karena memang banyak banget temen yang curhat soal ini. Dengan background anak-anaknya masih kecil gitu loh. Pengen banget ngerangkul
mereka teman-teman yang curhat sama aku tentang pernikahannya. Kadang aku kalau nggak sabar pengen banget ya, coba deh gue pinjemin otak gue buat kalian gitu, yang ngerasa kayaknya hidup ini nggak adil buat gue gitu akibat perkara perceraian ini ya. Banyak yang bilang, kok Allah kayak gini sih sama gue. Padahal tanpa disadari kan banyak juga orang yang yang memang mikir seperti itu, tapi dia nggak lihat ke belakang atas dosa-dosanya yang lalu yang pernah dia perbuat. Itu tuh terkadang Allah ngasih kita cobaan yang buat kita berat itu karena ya itu, karena Allah mau ngebersihin dosa-dosa kita sebelumnya gitu loh. Allah mau ngasih pahala supaya pahala kita tuh lebih besar daripada dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat dulu. Makanya aku ambil judul hidup itu sebenarnya wajib untuk orang lain. Orang lain di sini maksudnya lebih ke bukan bukan ini ya, bukan maksudnya lingkupan anggota keluarga, tapi kita personal ke sesama. Kayak kita ke suami itu kan bisa dibilang orang lain, anak-anak juga bisa dibilang orang lain. Orang lain di sini maksudnya hamba Allah yang benar-benar tiap yang dihisap itu kan sesuai dengan nyawa masing-masing gitu. Maksudnya orang lain di sini nyawa masing-masing yang gak ada ikatan darah atau keluarga dan lain sebagainya gitu. Aku tuh mikir ya, kenapa Allah mengizinkan ada pandemi ini gitu ya. Allah tuh kehendak kita tuh hidup bareng-bareng. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial yang gak bisa berdiri sendiri gitu ya. Dan memang sewajarnya kita menyadari bahwa segala hidup, segala amal, aktivitas kita ini harus dipikirkan tidak melulu soal kita, tapi juga nasib orang gitu, nasib orang lain. Kebanyakan kita lebih peduli sama nyinyiran orang. Kita teramat fokus hidup demi pendapat orang lain, tapi tidak sama sekali memikirkan bagaimana nasib orang lain. Ini sih yang maksudnya yang aku mau ambil dari prolog ini, prolog perdana aku. Aku cuma mau bilang, guys, teman-teman, TV lah gitu, para saudara-saudariku, aku cuma mau bilang, kita ini memang hidup Allah inginkan agar kita tuh benar-benar mikirin nasib umat gitu kan. Sampai hadis hadis riwayat Ahmad ya, Rasulullah bersabda bahwa barang siapa dari umatku yang ketika ia bangun di pagi hari kemudian ia tidak memikirkan nasib umat, maka ia bukan bagian dari golonganku, kan begitu. Ini mungkin yang jadi poin utama, salah satunya gitu, kenapa Islam hadir di dunia ini. Karena memang kita disuruh untuk mikirin nasib umat, nasib orang lain,
bukan pendapat orang lain, bukan nyinyiran orang lain. Cukup pendapat itu kita fokus sama pandangan Allah, bukan pandangan orang lain. Tapi kita hidup harus banget mikirin nasib orang, nasib umat, nasib sesama. Coba bayangin kalau mobil sama motor gak ada spion gitu ya, gak ada klakson. Itu kan misalnya kita egois ya, gak pakai klakson, copot, gak pakai spion, itu kan sama aja egois kan. Ternyata dari kita mengendari kendaraan aja itu, ketika kita naik motor, naik mobil dan ada di jalanan, itu memang kita ditugaskan untuk mikirin orang lain juga kan. Coba kalau nggak ada, di belakang kita nggak tahu, terus ketika ada suatu hal kita dalam keadaan apa, misalnya butuh klakson, kita nggak punya klakson, itu kan nyelakain diri sendiri ya. Dari sini aja, hal kecil kayak gini aja tuh kan sebenarnya kalau kita mau mikir, iya sih memang harusnya tuh kita memang mikirin orang lain. Kalau di jalan kita nggak mikirin orang lain, egois, itu sama aja nyelakain diri sendiri kan. Sama kayak hidup juga kayak gitu kan. Oke lah, misal ada seorang, ini sebenarnya kisah nyata ya, ada seorang bisa dibilang dodongkot ramah ham lah ya, pemikirannya liberal, sekular, lo gue, masing-masing aja, yang penting lo nggak ganggu gue nggak ganggu lo, udah clear. Apapun itu, dari dalam hal kebaikan kayak hal kejahatan kayak, masing-masing aja. Dia mikirnya ada orang mabok, itu hak dia. Ada orang mau narkobaan, itu hak dia gitu. Di dekat rumahnya ada sekumpulan kebiasaan orang-orang pemuda yang memang dia suka mabuk-mabukan, dan itu meresahkan warga sekitar. Kemudian karena dia tokoh, si dodongkot ramah ham ini tokoh kan, warga mencoba untuk mengajak beliau untuk menindaklanjuti kebiasaan pemuda ini gitu. Jadi intinya si warga sekitar itu pengen dodongkot ham ini ikutan andil gitu, ambil peran untuk mengatasi supaya si pemuda ini udah deh nggak usah mabuk-mabukan gitu ya. Warga ini benar-benar nggak suka gitu ya, karena memang meresahkan ketika mereka udah mabuk tuh udah lupa diri kan, nggak sadar diri. Tapi apa yang dikatakan oleh si dodongkot ham ini, dia bilang, ya nggak apa-apa bu, ya itu hak mereka, itu masa depan mereka, walaupun dosa itu urusan dia dengan Tuhannya. Ya udah, akhirnya warga mencoba untuk mandiri untuk menyelesaikan masalah itu kan, tapi memang tetap tidak digubris oleh pemuda-pemuda itu kan, karena memang si warga yang memprotes ini terbilang memang nggak terlalu berpengaruh terhadap lingkungannya. Akhirnya suatu hari si dodongkot ramah ham ini punya anak gadis yang dia pulang malam, momennya pas banget sama waktu dimana itu jam yang memang dipakai buat pemuda kumpul-kumpul nggak jelas.
di suatu tempat gitu, di suatu gang atau di suatu jalan, aku nggak ngerti maksudnya persisnya seperti apa ya. Yang pasti si anak ramaham ini, si anak bapak ini yang liberal pemikirannya, yang sekuler pemikirannya, yang ramaham ini, penggaung ramaham lah ya. Anaknya ini pulang malam ngelewatin sekumpulan pemuda-pemuda yang mabuk itu, yang meresahkan warga, yang dia bilang itu nggak masalah. Qadarullah, anaknya meninggal di tangan para pemuda yang suka mabuk-mabukan ini. Jadi setelah dizolimi, digauli, diperkosa bergilir oleh pemuda ini, kemudian dibunuh. Ini menjadi tamparan keras bagi bapaknya yang ramaham ini. Dia akhirnya mikir kan, ya memang gak bisa seperti itu kalau kita cuma mikirin ngandelin nalar sama perasaan yang gak disinkronkan dengan firman Allah, dengan Islam. Akhirnya dia mikir bahwa memang hidup ini memang harus ngikutin apa yang Allah suka gitu, apa yang Allah mau. Ketika kita memutuskan untuk lo gue gitu, nggak mikirin nasib orang lain, maka lambat laun kejahatan atau kezoliman itu akan mendekat banget ke kita. Secara sadar dia bilang kalau orang-orang yang mabuk-mabuk itu ya urusan dia, yang penting kita nggak kena dampaknya. Dia bilang begitu, tapi kan pada akhirnya Allah membalas atas kekeliruan pemikirannya selama ini bahwa itu tuh salah. Ketika ada orang yang minta tolong sama kita dan itu nggak kita handle sesuai aturan Allah, maka malapetaka semakin dekat mendatangi kita gitu. Ya, ini tentu berlaku untuk setiap sisi kehidupan, dimana ketika kita dizolimi oleh suami sendiri misalnya, dan kita harus yakini bahwa apapun yang Allah ujian yang Allah kasih buat kita itu, yakini itu terbaik buat kita. Tawakal bahwa itu semua terbaik untuk kita. Sesuatu yang gak kita senangi, yakini bahwa itu adalah pemberian dari Allah yang terbaik untuk kita. Jangan pernah ada dendam gitu loh ketika kita dibuat sedih, dibuat kecewa oleh seseorang. Karena memang dari situ kita dapat pahala, sabar yang gak terbatas. Dari kita bangun tidur melek, peran ibu misalnya, kita bangun tidur, kita hidup untuk anak orang lain, karena anak kelak akan adalah nyawa yang lain gitu maksudnya, termasuk orang lain di sini yang tadi aku bilang. Tiap nyawa yang Allah kasih bukan ada hubungannya dengan kekeluargaan atau hubungan darah ya. Jadi anak, suami itu kan termasuk orang lain. Terus teman, apalagi kan tetangga, ibu, bapak. Kita bangun tidur, kita mikirin anak-anak gimana makannya, gimana
mandinya gitu ya. Terus kita juga memikirin suami, sarapannya. Itu kan semua berarti memang dari kita melek aja kita memang hidup untuk mikirin orang lain. Karena ketika kita mikirin nasib sesama, ternyata ada kebaikan banget ya buat diri kita gitu. Entah itu balasannya di dunia atau di akhirat. Yang pasti semua kebaikan akan ada balasannya, begitu juga kejahatan. Jadi nggak pernah dan nggak perlulah kita merasa harus lelah bersabar gitu, lelah berbuat baik, karena memang semuanya akan Allah hisab, akan Allah balas. Lagi-lagi aku cuma mau bilang buat para istri yang merasa dijolimin sama suaminya, atau siapapun yang merasa dijolimi oleh sesama, ikhlaskan, cleansing. Aku juga berulang kali belajar soal ini, menata hati bagaimana caranya supaya tetap bersih. Kita maafkan sesakit apapun, seperih apapun hati kita atas lisannya atau perilaku dan tindakan mereka yang menyakiti kita. Maafkan dengan ikhlas, maafkan, lakukan cleansing yang benar-benar bikin hati kita lepaskan semua benci, semua kesal, semua sedih, amarah, lepaskan, benar-benar lakukan cleansing, maafkan, ikhlaskan, dan lupakan. Ketika kita sudah cleansing, gambarkan bahwa itu memang seperti hati yang baru gitu. Kita setiap manusia berhak punya keadaan hati yang baru, maksudnya kembali ke fitrahnya, bersihkan hati gitu loh. Maafkan, ikhlaskan, lalu lupakan. Mulai dengan pemikiran yang baru, mulai dengan tindakan yang baru yang membuat kita senyum. Dendam sama orang, gak maafin orang itu bikin hati kita keruh kan. Ketika kita egois, bersikukuh untuk gak sama sekali gak mau maafin mereka gitu, gak mau maafin suami, gak mau sama sekali, dendam, gak jijik, males banget itu. Bayangkan malam itu adalah waktu dimana kita menghembuskan nafas terakhir. Bayangkan kalau malam ini tidur kita bukan lagi di atas tempat tidur, tapi ada di alam barzah. Apa kita rela bawa masalah-masalah kita, apa kita rela ngebiarin hati kita tetap kotor gitu loh, bawa masalah sama sekian banyak orang ke hadapan Allah. Kita lahir tuh suci banget ya teman-teman. Dunia memang bikin kita kotor, tapi gak ada yang gak mungkin kita meninggalkan dunia dalam keadaan bersih lagi tuh, gak ada yang gak mungkin, karena Allah Maha Pemaaf.
Ini sebenarnya ini kunci, sekali lagi ini kunci banget, menyadari bahwa kita hidup memang untuk orang lain, untuk mikirin nasib orang lain, bukan untuk mikirin pendapat orang lain, bukan untuk mikirin nyinyiran orang lain, tapi kita hidup untuk mikirin nasib sesama, nasib orang lain. Coba terus-terusan berlatih untuk bikin hati kita bersih ya, karena ada kisah seseorang yang bukan ahli ibadah tapi dengan mudahnya mendapatkan surga itu, kata Allah, karena dia memiliki hati yang bersih, gak ada dendam, gak ada kesal gitu ya, gak ada benci sedikit pun sama orang, karena hatinya bersih. Padahal dia bukan ahli ibadah, dengan mudahnya dia mendapatkan surga. Tapi bukan berarti dengan cuma hati bersih, asal hati bersih, kita nggak ahli ibadah berharap surga, nggak gitu juga ya. Tetap lakukan yang terbaik. Allah aja ngasih yang terbaik selalu untuk kita, kenapa kita nggak melakukan hal serupa untuk Allah? Fokus ya teman-teman, aku juga masih belajar banget. Karena memang ini lagi mellow banget, sedih banget. Betapa banyak banget ya ternyata sekeliling aku yang punya banyak masalah sama suaminya gitu ya, sama entah mertuanya atau iparnya, itu akhirnya berujungnya kepada perceraian. Padahal punya anaknya masih kecil-kecil, memang butuh banget kasih sayang kedua orang tua gitu ya. Fokuskan, nggak perlu mikirin diri sendiri. Sebenarnya kalau kita egois itu sebenarnya kita nggak mikirin diri sendiri. Kalau kita tetap bersikukuh dengan kemarahan kita, dendamnya kita, sebenarnya kita nggak kasihan loh sama diri sendiri, ya nggak sih? Dunia itu kan cuma sementara, abadinya kita di akhirat. Kalau kita tetap ngerasa dendam, nggak bisa maafin, itu kita ruginya 2 kali, di dunia, di akhirat juga gitu loh. Di dunia karena kita udah dizolimi, kita rugi gitu kan, kita dapat kesulitan, kita rugi di dunia. Kita nggak sabar, marah, berlarut-larut dalam kesedihan, itu kan rugi di dunia. Nggak juga maafin sampai akhir hayat, masih mendendam gitu, masih kotor hati, akhirnya dibawa ke akhirat. Apa yang Allah lakukan? Bisa bayangin? Setiap yang ada di sekelibetan otak kita, ucapan kita, hati kita, itu Allah hisap. Amalan ya, entah itu berupa ucapan, tindakan, sekelibat pikiran atau apa di batin segala macam, itu kan Allah hisap, akan Allah mintai pertanggungjawaban. Tapi kalau misalnya kita jahatin orang, dizalimin orang, difitnah orang, sekalipun itu sama anak sendiri misalnya atau sama suami sendiri, kita ngerasa memang terpuruk di dunia, tapi ketika kita ikhlas, kita sabar, kita senyum, tetap bersyukur sama Allah, dan menyadari gitu, fokus banget bahwa memang iya ya, Allah kayaknya memang mau ngasih pahala buat aku dari ujian ini gitu. Ya udahlah, ikhlas aja. Toh kita mati juga pengennya bersih kayak baik dulu kan. Yaudah, aku ikhlas ya Allah, bilang sama Allah, ya Allah, aku ikhlas dengan segala ujian yang Engkau berikan, atas segala lisan yang menyakitiku,
atas segala tindakannya yang membuat aku sedih, kecewa, marah, sakit. Aku ikhlas ya Allah, aku maafkan dia. Beri aku kesabaran dan keteguhan, keikhlasan yang lebih dari ini. Pegang aku erat, serat-eratnya ya Allah. Aku ikhlas. Mohon yang terbaik. Mohon yang terbaik untuk kami, misalnya suami istri. Dan minta sama Allah, ya Allah, jika suami hamba melakukan kezaliman atau kemaksiatan, tegur ia dengan cara yang lembut. Begitu juga dengan anak misalnya, doakan seperti itu. Bilang sama Allah kita ikhlas dengan dengan segala perlakuan mereka yang menyakiti kita. Kemudian kita clearkan, kita sudah cleansing dengan diri sendiri, kita sudah mencoba untuk memaafkan, mengikhlaskan, dan melupakan karena Allah. Setelah kita sudah cleansing dengan Allah, kita ketemu sama orang yang memang lagi nggak bagus silaturahmi kita kepada mereka gitu. Misalnya kayak udah sama suami misalnya berantem sama anak atau sama saudara atau sama teman atau sama orang lain gitu ya. Setelah kita lakukan cleansing mandiri dengan curhat ke Allah, kita datangi mereka yang telah menyakiti kita gitu ya, bilang dengan ikhlas, saya memaafkan kamu. Apapun itu kita nggak perlu lagi misalnya mengungkit-ungkit, nggak perlu dikelirkan. Demi hati bersih itu perlu. Jadi nggak setiap masalah itu harus betul-betul tuntas dikelirkan. Kita bisa lihat gimana masalahnya. Kalau misalnya masalahnya ketika diungkit lagi niatnya untuk dibereskan tapi kemudian malah semakin bikin rumit, ya mendingan nggak usah diungkit lagi. Bilang nggak usah diungkit lagi dan udah, aku ikhlas, aku sudah memaafkan kamu dan aku sudah melupakannya. Entah dia mau jawab atau dia mau marah-marah misalnya, tetap senyum aja. Kita anggap kita lagi terlahir dengan kertas putih lagi nih. Jadi jangan kemudian terpancing. Kalau kita masih terpancing, artinya kita belum benar-benar cleansing dengan hati sendiri gitu, dengan jiwa sendiri. Jadi itu yang harus banget kita lakuin ya teman-teman. Serumit apapun, separah apapun orang nyakitin kita, kalau kita sayang sama diri sendiri, maafkan dan lupakan. Gak perlu diingat-ingat, karena kalau diingat-ingat artinya dendam, masih ada dendam di hati, dan itu pasti akan dibawa ke akhirat gitu sama Allah, karena belum clear. Tapi kalau kita sudah lakukan cleansing, bener-bener maafin dan gak mau ingat-ingat lagi, kita lupain segala kezaliman orang gitu sama kita, nah itu artinya kita betul-betul sayang sama diri kita sendiri. Kita bener-bener mikirin nasib kita di akhirat nanti kan. Tapi ini gak berlaku dengan kezaliman yang berdampak ke seluruh umat. Misalnya kezaliman pemerintah, kita maafkan, itu nggak bisa kayak gitu ya. Ini aku bilang kayak gini untuk personal, individu dengan individu. Kalau pemerintah itu kan beda lagi ya. Kalau pemerintah yang berbuat zalim, itu dampaknya ke seluruh umat, karena bukan cuma personal kan, dan itu memang harus di-clearkan.
itu pembahasannya beda lagi. Lebih berat ini kita individu di sekeliling kita, kita sebagai individu dengan individu di sekeliling kita. Maafkan, ikhlaskan dan lupakan, bahwa sadari kita hidup wajib memang untuk orang lain. Karena ketika kita memikirkan nasib umat, nasib orang lain, itu artinya kita sedang memikirkan nasib kita di akhirat nanti. Sekian dari aku yang masih belajar dan masih fakir akan ilmu Islam. Kita sama-sama belajar ya teman-teman ya, kita sama-sama saling sharing. Kemudian kita istiqomah dan semakin dimudahkan sama Allah untuk melakukan, mengamalkan dan menyebarkan segala ilmu yang kita dapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.